Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Aisyatulida dengan nomor NIM 1211040122. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema kata dan kalimat efektif. Definisi kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru bisa diakui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. Contohnya seperti kata motor, baca, pulpen, panas. Nah, keempat kata tersebut yang diambil secara acak merupakan sebuah kata karena mereka mempunyai makna. Nah, dari segi bentuk, kata dibagi menjadi dua, yaitu kata yang bermorfem tunggal dan kata yang bermorfem banyak. Kata yang bermorfem tunggal ialah kata dasar atau kata yang tidak berimbuhan. Sedangkan kata yang bermorfem banyak selalu dikaitkan dengan imbuhan. Contohnya seperti beli, besar, sepatu. Nah, contoh ini merupakan contoh dari kata yang bermorfem tunggal. Sedangkan contoh dari kata yang bermorfem banyak yaitu membeli dan membesar, karena di dalam contoh tersebut terdapat imbuhan yaitu mem. Pembagian jenis kata dalam bahasa Indonesia itu cukup banyak. Nah, di sini saya akan menyebutkannya satu persatu. Yang pertama, kata benda atau nominal. Contohnya yaitu buku, pena. Kedua, kata sifat atau adjektiva. Contoh paling kaya, lebih indah. Ketiga, kata keterangan atau adverbia. Contoh alangkah, agak. Keempat, kata ganti atau pronominal. Contoh saya, seorang. Selanjutnya, kata kerja atau verba. Contoh mandi, minum. Selanjutnya, kata depan preposisi. Contoh di, ke, dari. Selanjutnya, kata sambung atau konjungsi. Contoh dan, atau. Kata bilangan atau numerilia. Contoh 1, 2. Kata sandang atau artikel. Contoh hang, dang, si. Kata seru atau interjeksi. Contoh bah, cih, idih, ih. Kata interrogatif atau interrogativa. Contoh apa, mana, kapan. Kata tunjuk demonstrativa. Contoh itu, ini. Kata yang bertugas memulai atau kategori fatis. Contoh kok, deh, dan lain-lain. Nah, selain jenis kata, di pembahasan kata pun terdapat makna kata. Makna kata pada umumnya terbagi atas dua macam, yaitu denotatif dan konotatif. Denotatif biasa digunakan dalam bahasa ilmiah yang bersifat lugas atau tidak menimbulkan interpretasi tambahan. Contohnya, padi di sawah Bu Ani masih hijau. Konotatif. Konotatif ialah suatu jenis makna yang stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Contoh, Dian angkat kaki dari kosnya. Jadi, jika denotatif ialah mengandung makna yang sebenarnya, sedangkan konotatif itu sebaliknya, yaitu tidak mengandung makna yang sebenarnya. Dan selanjutnya itu, kata juga dibagi menjadi dua sifat, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum. Kata umum adalah kata yang pemakaiannya dan maknanya bersifat umum dan mencakup bidang yang luas. Jadi, kata umum itu kata yang mempunyai banyak makna dan tidak menjurus kepada satu makna. Sedangkan kata khusus itu kata-kata yang dalam pemakaian dan maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Jadi, hanya terkhusus kepada satu hal. Nah, contoh dari kata umum yaitu membawa atau melihat. Dan kata khusus yaitu menjinjing atau memikul. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh kata umum seperti hewan. Dan kata khususnya itu kucing, karena merujuk kepada satu benda. Pembahasan selanjutnya itu kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Sedangkan kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang kurang mampu menyampaikan pesan karena terlalu bertele-tele dan terdapat kesalahan pada ejaan. Nah, contohnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh kalimat tidak efektif, yaitu bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, untuk contoh kalimat efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, di sini kita sudah bisa melihat perbedaannya ya. Jadi, antara kalimat yang tidak efektif dan kalimat yang efektif sangat terlihat jelas bahwa lebih jelas penyampaiannya kalimat efektif daripada kalimat yang tidak efektif. Karena kalimat yang tidak efektif lebih berkesan bertele-tele dan terdapat kesalahan pada ejaan. Dan kalimat efektif juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Dan di sini terdapat 6 syarat. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, kesatuan. Kesatuan ialah terdapatnya suatu ide pokok dalam sebuah kalimat. Jadi, dalam sebuah kalimat efektif harus terdapat adanya kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Jadi, dalam kalimat efektif itu harus ada kepaduan atau hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang ketiga yaitu kepararelan. Ialah terdapat adanya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola dan frasa yang dipakai dalam kalimat tersebut. Keempat, ketepatan. Ketepatan ialah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Kelima, kehematan ialah upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Keenam, kelogisan adalah terdapatnya kalimat yang logis atau masuk akal. Nah, jadi untuk membuat suatu kalimat efektif harus memenuhi syarat yang ada agar bisa diakui kalimat tersebut sebagai kalimat efektif yang benar. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Tidak jauh dengan syarat-syarat kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ada 7. Yang pertama, kepadanan struktur. Kedua, kepararelan bentuk. Ketiga, ketegasan makna. Keempat, kehematan kata. Kelima, kecermatan penalaran. Keenam, kepaduan gagasan. Dan yang terakhir, kelogisan bahasa. Jadi, dalam kalimat efektif harus memiliki ciri-ciri tersebut karena benarnya kalimat efektif dilihat dari ciri-ciri yang ada dalam kalimatnya sebagaimana yang telah saya sebutkan. Dan sekarang kita berada di penghujung materi, yaitu kesimpulan dari materi kata dan kalimat efektif. Kata merupakan bentuk terkecil dalam kalimat. Kata terbagi menjadi 2, yaitu kata umum dan kata khusus. Dan kata mempunyai banyak jenis yang memiliki contoh yang berbeda-beda. Sedangkan kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung gagasan penulis yang kata-katanya memiliki unsur SPOK dan merupakan kalimat yang dapat dipahami oleh pembaca. Mungkin cukup penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を